warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Gimana Marvin, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Dok. Sehat. Dibantu Oke. dengan adanya terapi ketanaman kebetulan. Saya hari ini bawa ini, Borong. ya ini namanya Alhamdulillah Ring of ada Ring of Fire. Fire ya. Ya, ini saya kesukaan Bagus loh. saya. Bagus kan? Oh iya. Jadi ini kebetulan Dokter Adi baru di Bandung. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen mungkin swab tanaman sama Dokter Adi bisa langsung mungkin ke Bandung, langsung kontak ke Mawon mungkin langsung ya, atau yang menawarkan gitu. Oke, anyway, Dok, ini udah banyak ini yang komen-komen sudah masuk nih kebetulan dan mereka semua juga punya pandangan yang sama soal perspektif anak begitu yang dihasilkan dari didikan komunikasi dari orang tua. Tapi sebenarnya boleh dong dikasih gambaran Dok sebenarnya seberapa penting sih dalam segi orang tua kita itu bisa mengerti mau dari anak tersebut. Kan kalau dibilang kalau misalnya kita nurutin anak tersebut takutnya malah melenceng, memanjakan terlalu lebih atau terlalu menuruti Iya, gitu. Atau iya. malah justru sebaliknya malah membatasi banget ruang gerak mereka untuk komunikasi. Monggo, Dok. Iya, sebenarnya kita berdua sama-sama anak ya. Kita semua yang di sini Mm-mm. semua sama-sama anak ya. Mungkin ada bahkan yang beberapa sudah jadi orang tua gitu. Kalau masalah sayang sama anak, siapa sih yang nggak sayang sama anak? Saya rasa semua orang tua pasti sayang lah sama anak itu udah kasih sayang orang tua itu sepanjang masa lah. Tapi kalau menurut saya justru karena kita sayang itu, kan sayang itu kan nggak harus selalu berapa ya berkaitan dengan dimanjain, nggak harus semua fasilitas dilengkapin. Ingat kita nggak selamanya ada loh ya. Kita Mm-mm. sebagai orang tua atau orang tua kita kan nggak selamanya ada juga, nggak akan selamanya ada di sisi kita, nggak ada pesta yang nggak akan berakhir. Jadi semua yang walaupun itu anak kita juga kelak juga pasti akan pergi karena nggak ada pesta yang nggak akan berakhir. Mungkin kita yang happening kemarin kan kayak Aurel ya kan, artis ya, Mm-mm. Atta juga nikah gitu kan. Bisa dibayangkan deh sedihnya orang tua kalau kita nggak mempersiapkan anak itu sejak dini dengan bekal yang baik supaya dia jadi anak yang tangguh, yang kuat gitu kan. Jadi justru karena sayangnya kita sebagai orang Mm-mm. tua, ego kita harus kita turunkan. Kita harus bisa memahami dari Mm. sisi bahwa anak itu juga punya perasaan gitu ya. Mungkin kita punya kehendak, setiap manusia pasti punya kehendak, punya keinginan, punya egois, punya ego, punya idealisme yang mungkin kepingin diterapkan, anakku akan pengen jadi seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Tapi alangkah baiknya, kalau kita lebih bijak, lebih wise, karena mengingat kita nggak pernah tahu sampai kapan bisa mendampingin anak kita bisa lebih membekali dia dari awal komunikasi yang baik mungkin ya kan, jadi dia anak Mm-mm. yang tangguh, jadi anak yang nggak mudah menyerah, nggak cengeng ya kan. Paling gampang deh ngajari makan ya, ngajari disiplin. Disiplin itu Mm-mm. kan nggak mungkin tiba-tiba dia jadi disiplin ya, pasti kan butuh proses gimana dia. Kita harus bisa mengatakan tegas nggak boleh ini ya kan, bukan galak, Mm-mm. bukan, cuma biar bisa anak itu bisa ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tugas kita. Tapi memang kemasannya kadang-kadang nggak mengenakan buat si anak. Kita kan pernah Betul. kan di orang tua gitu ya, kemasannya kayak enak Mm-mm. banget, kayak rasanya tuh kayak diapain gitu kan. Tapi itulah hidup gitu loh. Saya rasa orang tua itu membekali kita memang untuk seperti itu gitu. Terus itu sih ya. Mm-mm. Mungkin gitu Nah, ya. Jadi tapi intinya ini Heeh. pembukaan. Jadi pokoknya Heeh. intinya itu sayang ya sayang gitu, tapi jangan terlalu sayang banget lah. Sayang bukan berarti kemasannya itu selalu manis, cantik, nyaman, enggak. Di dalamnya itu ada pembelajaran. Biar dia bisa jadi Mm-mm. anak yang tangguh, disiplin, tertib. Dan kita kan pengen toh punya anak itu Mm-mm. hubungannya dekat. Nggak hanya Mm-mm. sebagai orang tua, tapi sebagai sahabat juga, sebagai Betul. partner gitu kan, biar kita tuh bisa jadi, jangan sampai, ini rentan banget, jangan sampai ketika dia beranjak puber, beranjak ABG, si anak ini kan pasti punya rasa ya, punya hal yang ingin Mm-mm. disampaikan, jangan sampai dia malah larinya itu ke orang lain di luar Mm-mm. lingkungan rumah dibandingkan ke kita. Oke. Nauzubillah, jangan sampai. Kita Mm-mm. kan nggak anak ini kan umurnya nggak kecil terus kan, bakal gede kan. Mm-mm. Jadi jangan sampai dia Betul. nanti tuh ada hal yang ingin disampaikan di hati,
tapi nggak tersampaikan hanya karena dia itu pekewo. Ada batas. Ada Batas batas ya. yang kita ciptakan sendiri kepada anak kita. Border, gitu ya. Kalau kita kepingin anak kita terbuka, ya kan? Ya kita harus bisa membuat border itu dengan pada tempatnya gitu loh. Ada kalanya border itu memang harus ada batasan itu. Tapi kan bukan berarti yang saklek, yang gimana. Kamu anak. Apa ini? Kamu anak, aku ayah, orang tua. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak bisa kayak gitu, gitu loh. Jadi kalau memang long lasting hubungan yang baik antara ayah, ibu dan anaknya sampai tua, sampai jangan sampailah kita banyak kisah orang tua, anak apa namanya sakit hati dengan orang tua. Kemana ada yang komen saya, ada orang tua durhaka, aduh nggak ada deh. Seburuk-buruknya mungkin perlakuan yang kita terima, kita nggak boleh ngatain kayak gitu. Jadi surga kita tetap ada di doa mereka, di tangan mereka. Ridho Allah juga tergantung ridhonya mereka. Itu sebagai pembukaan ya, bahwa biar kita tuh nanti dalam mengasuh anak itu juga memperhatikan rasa itu. Jangan hanya semena-mena. Akhirnya anak itu jadi robot, cakep, diem, tapi tanpa bisa mengeluarkan unek-unek gitu. Jadi kayak gimana ya? Ya pokoknya kayak robot, semaunya mamanya, papanya gitu loh. Ketika nanti beranjak dewasa, ya udah masalah mulai timbul. Nah, ada perspektif, mungkin sebelum kita masuk kepada perspektif anak ya, kalau Dokter Ade kan sudah berulang kali menangani anak-anak begitu di tempat praktek, kemudian mendengarkan keluh kesah mereka, menerapkan berbagai macam pendekatan kepada mereka, sehingga akhirnya tersampaikan dan komunikasi yang baik akhirnya bisa diterima oleh si anak tersebut. Tapi sebelum itu saya pengen masuk kepada satu mitos, atau mungkin bukan mitos ya, satu nyinyiran yang sering sekali didengar oleh para orang tua, terutama orang tua milenial saat ini, yang mengatakan dan membandingkan, misalkan kayak gini, anak sekarang terlalu cemen, dikit-dikit nangis, dikit-dikit lapor, dikit-dikit upload, dikit-dikit apa gitu. Beda sama zaman saya dulu waktu masih kecil. Zaman saya masih kecil dulu, otoriter orang tua saya, dan semuanya bisa jadi kayak sekarang, lebih tough. Salah atau enggak itu? Kayak gitu. Ya nggak salah juga ya. Orang tua kita kan lahir di zaman baby boomer ya. Dari zaman yang memang dulu perlu perjuangan. Sekarang kita generasi milenial, generasi X ya. Dimana serba kemudian serba ada. Jadi ya wajar sih. Tapi ingat, anak itu kan yang duluan lahir siapa coba? Orang tua atau anak? Nah, orang tuanya. Orang tua kan. Jadi kalau anak kayak gitu, ya saya siapa coba? Saya nggak menyalahkan orang tua sih. Cuma ya makanya tanggung jawab sebagai orang tua itu berat gitu loh. Tanggung jawab sebagai orang tua itu berat banget gitu. Meskipun hidup ini pilihan, bahwa pada akhirnya tuh anak tuh akan menentukan jalannya masing-masing. Tapi kita punya porsi yang cukup untuk sebagai untuk menanamkan fundamental ke anak kita itu, ya kan? Jadi betul. Kenapa? Jadi seperti lanjut. Jadi ada peranannya gitu. Tadi pertanyaannya apa? Lupa saya. Tadi sebenarnya ini sih kayak mematahkan mitos-mitos yang membandingkan zaman dulu. Sebenarnya ya lingkungan mempengaruhi karena generasinya juga beda. Akhirnya membandingkan pastilah, tapi nggak bijak juga sih sebenarnya kita kalau disuruh membandingkan di generasi yang berbeda. Angkatannya udah berbeda, generasinya udah berbeda gitu loh. Ya dulu memang kenapa baby boomer dulu kayak gitu, karena memang kan hidup itu perlu perjuangan. Nggak ada komputer aja nggak ada gitu kan. Kayak gini aja live aja nggak ada gitu. Sedangkan sekarang generasi X ya, kita semua punya kemudahan. Jarak pun jadi dekat. Yang dekat jadi lebih dekat, yang jauh jadi dekat. Gitu kan. Jadi kita nggak bisa membandingkan. Tapi kita bisa mengambil hal-hal yang positif dari zaman dulu. Bahwa itu memang ribet. Bahwa hidup itu memang penuh perjuangan. Kita kan nggak mau kan anak kita ini jauh-jauh dari yang lemah, yang gampang. Aduh, hidup ini kan keras ya. Saya selalu bilang ke anak-anak, semua anak saya, semua pasien saya, hidup ini keras gitu loh. Jangan hanya hati kita ini luluh karena dia menangis gitu loh. Ada kalanya orang tua nggak boleh menunjukkan kita menangis di depan anak-anak. Kita harus tegas. Karena nggak semua, karena kita nggak selalu bisa bilang nggak selamanya kita ini ada mendampingin anak-anak
behind apa ya, standby or dokter atau anak kita laki-laki perempuan nggak bisa dampingin kita itu selamanya, nggak bisa, ya kan? Marvin sekarang kan juga Betul. anak kan, Mm-mm. orang tua di mana coba? Kalau ada apa-apa siapa sekarang yang memutuskan? Diri Marvin sendiri kan. Segala Mm-mm. keputusan hidup di Marvin itu kan ada di tangannya Marvin memang. Tapi kan Mm-mm. semua apa namanya cikal bakal dulu fundamental kan juga ditanamkan dari orang tua. Didikan orang tuanya Marvin itu ikut membentuk karakternya Marvin. Marvin kan orangnya keras kepala, Mm-mm. keras, Mm-mm. itu juga didikan mungkin ya zaman-zaman dulu gitu kan. Jadi Mm-mm. ya perannya cukup, memang anak zaman sekarang tuh agak sedikit, tapi nggak semuanya kok. Karena generasi X, generasi milenial itu saya rasa lebih kreatif, lebih harus kita arahkan ke arah sana. Jangan sampai malah jadi generasi yang manja banget, yang dikit-dikit gimana, nggak tanggung, nggak bisa. Karena kita menghadapi era kemudahan Mm-mm. banyak, tapi tantangan sangat besar. Tantangan sangat Sangat besar. besar. Dimana kalau kita nggak cepat beradaptasi, kalau kita jalannya lamban, nggak bisa. Kita harus cepat. Mm-mm. Perubahan dinamika dari 2020 yang tiba-tiba jeder ada COVID. Mau diem aja nunggu di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa. Tiba-tiba anak kita Mm-mm. harus bisa update teknologi. Ya kan? Harus lari. Yang bisa ngerangkak. Mm-mm. Kalau dulu mungkin bisa gitu. Udah deh, yang penting kamu gerak. Yang penting kamu gerak. Mau merangkak, mau lari, mau jalan, mau lari, silahkan. Kalau saya pribadi sekarang, harus lari. Mm-mm. Ya Mm-mm. memang ada banyak hal yang akan ditinggalkan. Karena pasti ada harga mahal yang harus dibayar. Tapi it's life gitu loh. Kita menyongsong ke arah sana gitu loh. Dengan tantangan yang ke depan yang tidak pasti kayak gitu dan dinamikanya cukup rumit, kalau kita nggak menyiapkan anak kita dari sekarang, gimana? Nangis sih kita kalau mau ngajari anak kita di sini. Kita nggak ada yang nggak tega lah. Dulu pasti Marvin masih ingat waktu Mm-mm. SD, SD, TK diantar nggak sama orang tua. Pasti kan diantar. Nggak ada yang tega ngelepas. Mm-mm. Nggak ada yang cepat melepas pelukan seorang orang tua kepada anak itu, nggak ada yang mau ngelepas itu. Ya kan? Betul. Tapi memang harus diakui, sayangnya orang tua itu sepanjang masa. Nggak ada setulus-tulusnya sayang tuh orang itu selain sayangnya orang tua ke kita, ke anak. Jadi ya makanya setiap orang pasti kepinginnya ya memperlakukan anak, selalu pengen punya anak gitu. Mm-mm. Seperti itu. I Jadi see. kangen mama, papa di rumah. Jadi sekarang buat yang pernah nonton, kalau misalkan kangen langsung kontak now. Tapi kontaknya nanti selesai Kontak. live ini ya. Ingat Oke, ya, tapi saya pesan dok, lagi sih, ingat sih, uh-uh. kita itu kalau tadi saya bilang lari ya, kita tuh kalau Mm-mm. lari kenceng itu yang kita hadapi itu bukan hanya tujuan akan kita capai juga, tapi umur orang tua kita aja yang tiba-tiba berkurang. Itu aja Betul. sih. Jadi Semakin seperti itu ya. jangan Mm-mm. lupakan itu gitu. Tapi ketika kemudian dokter kontak gitu dengan anak-anak yang ditemui setiap hari, bagaimana sih cara dokter itu untuk bisa melakukan pendekatan untuk mengetahui perspektif apa sebenarnya yang sedang mereka tangkap dari parenting para orang tua mereka, dari hasil parentingnya? Dari sisi anak. Mm-mm. Pendekatan itu gimana supaya mengerti bahwa oh anak ini tuh nggak bisa dikerasin, oh anak ini tuh harus halus pendekatannya. Gimana cara komunikasi untuk membuka supaya mereka kayak yang mau open gitu? Ya kita harus open dulu. Orang tua harus membiasakan budaya musyawarah, budaya berdiskusi. Sebenarnya itu bisa kita terapkan mulai umur setahun sih, ketika anak sudah bisa komunikasi gitu, sudah bisa nunjuk gitu. Dimana kan kita kan anak itu pasti punya kemauan ya, GTM, Mm-mm. gerakan tutup mulut, itu masalah makanan. Itu kan sebenarnya bentuk komunikasi anak. Dimana egonya anak sudah mulai muncul. Aku tuh nggak mau makan. Aku maunya ini, nggak mau itu gitu. Tapi orang tua juga punya ego. Kamu harus makan ini, nggak boleh makan itu. Akhirnya terjadi apa? Bentrok. Anak nggak punya Mm-mm. power, orang tuanya marah. Akhirnya terjadi kekerasan. Ada kekerasan dalam proses makan, ya kan? Akhirnya Mm-mm. Betul. anak jadi cemen nih, jadi apa namanya? Itunya jadi nggak anu kan, apa namanya? Percaya dirinya hilang. Kalau percaya diri hilang, Mm-mm. ibaratnya itu sudah mulai terbentuk suatu border, suatu batas bahwa aku ini nggak bisa mengungkapkan apa yang aku inginkan. Itu sebenarnya contoh kecil Mm-mm. simpel. Seorang itu nggak akan pede ketika dia tidak bebas apa namanya, mengekspresikan apa yang dia mau.
Beda cerita ya kalau dia tuh sebenarnya nggak mau, bukan berarti kita tuh sudah nggak mau makan terus kita diam kan, enggak. Tapi kita bisa dengan cara yang berbeda, bahwa oh kamu nggak maunya ini, terus kita amati. Orang tua itu kan tugasnya apa sih? Ngamatin kan. Jadi yang lebih tahu 24 jam kan orang tua ya. Ya, orang tua harus berusaha mencari tahu karakter anak kita itu seperti apa. Ya, saya rasa semua orang di dunia ini kalau kita berhadapan dengan orang yang kita sayangi, selalu kita tuh mencari sebenarnya kita ini, apa namanya, lawan kita ini, depan kita ini, anak kita ini maunya seperti apa sih gitu kan, karakternya seperti apa gitu kan, harusnya lebih peka lah, pasti peka. Kalau kita tuh sayang sama orang pasti kita tuh peka. Oh ternyata anakku ini sukanya seperti ini, oh moodnya tuh kayak gini, dia gampang swing moodnya, oke lah gitu ya, terus dia bosenan itu. Kalau ibu orang tua atau ayah bisa jadi kayak gitu, itu berarti akan jadi orang tua yang the best, ngasih kesempatan anak untuk bisa mengeksplor apa yang dia inginkan, bukan inginkan tanda kutip ingin itu ini, tapi menginginkan di dalam hatinya, ya kan. Itu ada suatu modal kepercayaan dan suatu modal juga bahwa nggak ada batasan nih ternyata yang dibentuk oleh orang tua, malah yang ada diskusi. Gimana kak, kamu maunya apa, kamu maunya gimana. Udah deh. Karena ada kompromi. Yang penting kompromi dulu. Ada kesepakatan. Deal-dealan. Oke ya, Kak? Apalagi nanti kalau beranjak remaja. Mulai percintaan, mulai ABG, mulai puber, mulai memilih sesuatu. Oke, kita sepakat. Kamu maunya apa? Kamu maunya gimana? Kamu mau batasannya seperti apa? Ayah boleh taunya sampai sebatas mana? HP kamu gimana? Kita ngasih tanggung jawab, tapi juga ngasih batasan. Kita komitmen. Kesepakatan. Kamu maunya apa? Kamu maunya nggak mau diungkit-ungkit, nggak mau dibuka-buka HP-nya. Oke, silahkan. Tapi kamu harus konsekuen ya. Kamu harus bisa menggunakan HP dengan baik, nggak boleh gini. Yang kesepakatan. Akhirnya dia terbuka. Beda cerita kalau kita tuh kalau dia sekolah nanyain, nilai kamu berapa? Dengan caranya, gimana tadi ujiannya? Bisa diselesaikan semua nggak? Ada yang nggak bisa nggak? Yang nggak bisa apa? Beda loh. Ya, itu dua hal yang berbeda. Di hati ini, udah deh, sekarang aja kalau saya digituin mungkin lebih bisa menerima orang kalau yang tiba-tiba itu nggak ngomongnya, nggak tutup jeder gitu tuh, nggak. Pasti lebih menerima kalau ada yang nggak bisa nggak tadi. Atau gini, kerjaan, kebetulan hari ini kita ribet banget nih, riwah banget. Gimana tadi? Bagus nggak? Beda dengan kalau kita itu, oh jadi bagus kok. Tadi tuh perlunya gini aja, gini. Kan beda. Nggak ada beban, tapi malah kita ngerasa, oh fully support gitu berarti kan. Jadi disupport gitu. Karena hidup ini kan nggak semua 1+1 sama dengan 2. Pasti ada 1+1 tuh kadang-kadang ya mungkin 2 kurangi 1, mungkin 2 gimana. Ya kan ribet gitu kan. Nggak semua apa yang kita inginkan tuh sesuai kadang-kadang mindsetnya. Tadi kita mau live aja kan udah mau miss kan. Sudah mulai aduh ini saya gagal fokus sama yang komen. Jadi apa namanya? Maaf saya ketawa sama yang komen ini. Aduh, Ibu jangan bikin saya gagal fokus, Ibu bikin ketawa. Tapi terima kasih udah bikin saya ketawa hari ini, karena hari ini saya hektik banget. Ini udah bikin saya ketawa. Ada komen apa? Saya suka kalau ada yang ngatain Marvin. Bikin ketawa. Bentar. Tadi ketutupan sama question apa? Oh. Udah sama Peri. Iya, baru pulang tadi. Kenapa ya, saya tuh kok paling suka lihat. Ya udahlah. Komen. Iya, apalagi komennya itu lanjut. Gitu. Iya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya begitulah tantangannya jadi orang tua. Jadi orang tua itu sulit, berat sih, tapi berat karena harus acting di depan anak-anak itu. Marvin besok aja dia pasti akan paham lah. Bagaimana apa yang Anda rasakan sekarang pasti akan besok Anda rasakan juga kepada anak-anak. Kepada si anak itu. Oke. Tapi gini, kalau misalkan ada satu kendala yang dialami adalah ketika anak itu sudah terlanjur takut dengan orang tua untuk membuka dirinya, untuk membuka komunikasinya. Maka pendekatan seperti apa sih yang harus dilakukan supaya anak itu seperti tadi yang dijelaskan sama dokter, bisa kemudian, oke, yuk kita ngobrol, kamu butuhnya apa, kamu maunya apa, supaya mau lebih terbuka. Iya, butuhnya cuma dipeluk aja sih. Cuma dirangkul aja sih. Sebenarnya nggak malah takut malahan. Enggak juga sih. Sebenarnya aduh, hati siapa sih? Sekeras-kerasnya hati manusia itu ya. Kalau kita takut sama seseorang, tiba-tiba seseorang yang kita takut itu datang dan
memeluk kita nggak hanya dengan fisik memeluknya, tapi dengan tiba-tiba dengan rasa yang hangat, terbuka, menerima kita apa adanya, itu menurut saya tuh sudah bikin lumer banget gitu loh. Jadi apalagi anak ya, pasti akan lebih bisa menerima itu gitu loh. Jadi makanya saya selalu pesan kepada orang tua, jangan pernah gini, jangan slow aja hidup ini gitu loh. Jangan sampai stres, depres, karena ibu saya selalu bilang pernah kan, ibu yang stres itu bisa melukai anak gitu loh. Kadang-kadang kita tuh nggak ada yang bertujuan untuk memarahi anak, tapi kadang-kadang kita tuh melampiaskan amarah kita, ini harus diakui nggak diakui, kepada anak kita gitu loh. Anak nggak tahu apa-apa, anak itu nggak bisa memilih lahir dalam kondisi yang seperti apa, tiba-tiba dia marah aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, pasti makin pernah lah dimarah tanpa sebab yang jelas kan. Kita semua pernah kayak gitu. Karena manusia kita harus gimana ya, nama juga orang tua pasti pernah lah mengalami, mungkin ya lagi ada masalah apa terus dilampiaskan ke kita gitu kan. Tapi hati-hati Tanpa makanya disadari dan disadari ya. tanpa disadari, karena anak-anak itu pengingat banget, dia copy paste banget orang tua, jadi hati-hati. Copy paste, oke. Dok, ini kayaknya pertanyaan udah mulai banyak ini. Teman coba tadi ini ya, sudah saya scroll ke atas ya pertanyaan. Jadi kalau misalnya teman-teman semua pengen tanya, bisa di komen atau bisa diklik yang tombol bawah yang Q&A. Nanti bisa langsung saya bacakan. Yang pertama, username Nariswari Flower. Oh, kita bisa mampir ke ininya berarti, ke nursery-nya berarti ya. Oke, atas nama Nariswari Flower, pertanyaannya, Dok, kalau pengen bangun komunikasi sama anak sejak usia dini, anakku 18 bulan, gimana caranya? Apakah boleh melarang ini itu atau bagaimana? Boleh, tadi kan sebenarnya saya contoh ya, 18 bulan kan lebih itu cikal bakal ya. Kita harus melarang dong, nggak semuanya itu anak-anak itu kan kayak layangan. Jangan kan anak-anak ya, pasangan aja kita udah kayak layangan, suami istri aja udah kayak layangan, orang pacar udah kayak layangan, tarik ulur lah gitu kan. Bolehlah kita anak itu kita ulur gitu, tapi jangan sampai lepas dengan kita gitu loh. Ada kali kita harus tarik juga kan. Tujuannya apa kita tarik? Supaya dia bisa terbang lebih tinggi, bisa berkembang dia. Kalau anak-anak kita lepas terus kita tarik, dia kan lebih tinggi layangan itu pasti kan. Itu harus kita terapkan gitu loh. Bukan berarti terus kita tarik terus jatuh dia. Enggak, itu bukan sayangnya orang tua. Sayangnya orang tua kita harus bisa menarik dan lepas tarik biar dia lebih tinggi, terbang. Yang sampai akhirnya dia akan terbang lepas di tangan kita. Ya kan? Karena estafet. Jadi 18 bulan cobalah, nggak semua harus diturutin. Harus kita didik. Ada nggak boleh, kakak nggak boleh ke sana, nggak boleh no gitu ya. Tapi nggak hanya no dan nggak boleh aja, tapi harus dikomunikasi. Dek, ini berbahaya, ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh dimakan. Jadi ini harus apa namanya, ini itu lebih dijelaskan, komunikasi. Kadang orang tua kan irit bicara ya, nggak boleh, no, gitu kan. Irit ngomong gitu ya, tanpa menjelaskan gitu ya. Sakit hati tahu nggak sih anak digituin tuh. Jadi apa namanya, tiba-tiba penonton di sini tiba-tiba ngomong gitu, itu pasti apa namanya, penerimanya beda. Sebenarnya ini tentang etika kita berbicara, etika kita berempati dengan orang lain, itu juga ada sebenarnya ilmunya untuk kita berempati dengan anak kita. Dan itu sebenarnya berlaku untuk kesemuanya sih, nggak hanya kepada anak kita aja, tapi pada semua kita punya hubungan persaudaraan, hubungan orang tua, hubungan sesama saudara kandung, hubungan pertemanan, hubungan suami istri, hubungan pasangan, semua itu ada aturan kayak gitu loh. Dimana kita itu harus bisa membangun komunikasi yang baik, bukan nggak boleh dengan melarang dan nggak gitu. Dan ada kalanya kita nanti harus ngalah juga sebagai orang tua. Oke, nggak apa-apa. Itu untuk membantu dia membangun suatu biar bisa pede memilih sesuatu. Oke kak, kali ini ayah ngalah, kamu boleh, tapi konsekuensinya ada loh. Konsekuensinya kamu kalau milih itu, kamu akan dapatkan ini. Ada harga yang harus dibayar mahal. Kalau kamu nggak milih itu, kamu milih ini. Tapi kalau kamu milih itu, kamu silakan. Kamu milih yang mana sekarang?
Oke ya, aku milih itu. Berarti oke ya, oke. Nanti ayah support, tetap pilihan kamu. Itu best banget. Jadi itu ini berlaku nggak berlaku hanya untuk ke anak juga, ke semua hubungan. Saya rasa tuh itu best banget gitu. Dimana kita tuh harus bisa memahami, karena orang-orang itu kan juga kita latih untuk bisa memilih kan, memilih, Betul. menumbuhkan rasa percaya dirinya dia. Kamu ngapain sih apa namanya apa contohnya ya, apa contohnya ya, oh ya, ada anak terobsesi dengan juara kelas 1 gitu. Juara Ketika kelas. dia nggak seperti itu, dia tiba-tiba sedih. Kan kita nggak bisa tiba-tiba, kamu ngapain sih nangis-nangis sedih terus gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Anak itu juga punya perasaan. Kan kepribadian tuh karakteristik yang berbeda-beda tiap orang. Ya kan? Walaupun dia twin pun, sepala senta pun kadang juga kepribadian juga bisa beda. Jadi kita nggak boleh beda sikapnya kalau diterima. Kalau kita tuh lebih, kalau kita ngomongnya tuh ya nggak apa-apa, yang itu nggak selamanya harus gimana, bla 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 bla, itu ngasih kesempatan dia untuk apa ya, sedih tuh wajar lah, suruh sedih dia gitu kan, tapi jangan ngapain sih kamu kayak gitu aja sedih, itu kan kayak omongan nggak yang punya perasaan gitu loh. Jadi kita lebih bisa mengerti lah gitu. Oke. Ada yang dulu sempat kasih teori, katanya kita bisa ngubah kata jangan. Kalau misalkan anak-anak itu, jangan main di luar kelamaan, jangan makan apa gitu. Ada yang bilang dulu katanya, coba diksi jangan itu diubah ke kata yang lain, supaya anak-anak itu lebih merasa, oh oke, tidak tahu dilarang. Menurut dokter itu ngefek gak sih dengan Iya, teori seperti itu? Mengubah diksi jangan diubah menjadi kayak yang, nah sebaiknya kamu ini. Lebih baik mendingan yang ini dibandingkan iya itu. Pak. Kalau menurut dokter gimana? Jadi jangan bisa dirubah dengan bentuk yang kalimat panjang. Maka saya bilang orang tua nggak boleh pelit ngomong. Jangan, Hmm. nggak usah. Iya, boleh. Tapi jelaskan dong, ada apa. Kini kan mau komunikasi. Kita nih mau membangun Mm-mm. komunikasi dari awal ya diterangkan. Harus ada kompromi. Intinya tuh win-win solution. Dan itu berlaku untuk semua hubungan sih sebenarnya. Ini adalah win-win solution. Oke, kamu gimana? Aku gimana? Oke, gitu kan. Jangan. Aku mau kesan, nggak boleh. Kenapa? Mm-mm. Ya pokoknya nggak boleh. Udah, pokoknya nggak boleh. Nggak mau tahu. Itu kan egois banget, gitu kan. Kamu gini loh, Benar. dijelaskan, diskusi, ini gini loh, ini gini, kamu pilih mana, gitu. Kalau ayah sih milih gini, kalau aku sih milih ini. Ya silakan, kalau kamu milih ini ya silakan, tapi ada konsekuensinya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu tuh milih ini. Kalau menurut ayah sih, menurut kamu gimana? Nggak bisa ya ini. Kalau gitu gontok-gontokan ada jalan tengahnya kan. Itu ada suatu Mm-mm. win-win solution kan, ya kan. Betul, betul, harus betul. harus ngomong, harus Oke. bicara, gitu kan. Nggak Dengan boleh pelit kalimat ngomong. sentence komplit. Nggak, no, jangan, nggak boleh. Hmm. Pokoknya nggak boleh. Ada pokoknya itu repot orang Surabaya. Pokoknya orang oleh, nggak oleh. Pokoknya nggak Pokoknya oleh. Rainto, pokoknya. Terus pokoknya tanpa alasan, harga mati. Pokoknya nggak boleh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak kalau kita sebagai anak tuh Langsung kayak gitu. ya Allah, kayak katanya hidup ini pilihan, tapi kenapa kita sebagai anak itu nggak bisa bebas memilih apa Nggak yang bisa kita milih. inginkan. Nah, Nah, itu jangan sampai anak kayak gitu. benar. Kita kok dia Oke. orangnya. Oke. Ini ada pertanyaan ya. Ini Yos Arifin 66 rajin ya. Ko Marvin entah nyimak, entah mikirin Dora dari Papua, hancurkan. Coba Yos mungkin ada pengalaman masa kecil, boleh di-sharing dong mungkin di sini. Anyway, ada juga ini ada pertanyaan dari Novianti Shirley. Dok, bagaimana menghadapi orang tua yang seperti itu? Kadang kasihan ke anaknya, tapi sulit ketika diberitahu. Beliau merasa lebih tahu yang terbaik untuk anaknya tanpa bertanya apakah anak tersebut suka atau enggak. Yang tadi itu yang pokoknya ini. Ya intinya kita tetap harus menghormati gitu. Kita kalau ingin dihargai orang, dihormati orang, diperlakukan dengan baik dengan orang, ya kita harus memulai itu dari diri kita, memperlakukan orang lain juga. Jadi Hmm. perlakukan dengan sikap yang terbaik, walaupun itu kadang menyakitkan sih. Kadang kita memang nggak bisa harus diakui lah, orang tua kadang-kadang tuh di luar ekspektasi kita gitu. Tapi kita sebagai Mm-mm. anak, kalau kita sayang sama orang tua, sayang sama siapapun, itu berlaku untuk semua hubungan sih. Kita harus bisa mensikapi dengan sikap terbaik,
dengan sikap Betul. legowo. Ya kan? Legowo. Ya, Legowo. memang lebih di positif gitu loh. Memandang dengan sisi positif gitu kan. Jangan jahat banget sih. Ya Allah, tapi itu teori banget sih. Itu sebenarnya berat juga sih ngomong. Maksudnya itu Mm-mm. menyikapi dengan sikap terbaik itu suatu hal yang sebenarnya berat Effort juga. sebenarnya butuh Effort, usaha tapi lebih. butuh waktu lah. Butuh waktu. Ketika kita kecewa Mm-mm. dengan seseorang itu, apalagi orang tua itu, kita butuh waktu untuk memahami itu lah. Gak bisa kita tiba-tiba, ya wes aku paham, nggak apa-apa, terima apa, ya udahlah, nggak bisa. Itu pasti di mekanisme itu ada. Kita Mm-mm. pasti marah. Tiba-tiba digituin orang tua itu pasti marah kita kan, mungkin nggak mengenakan buat kita, tapi kita pasti akan marah. Itu different mekanisme. Mm-mm. Tapi setelah itu kita harus tenang. Nanti udah tenang, ya kasih waktu lah, sehari apa berapa jam gitulah. Habis itu kalau udah calling down, ya sudahlah ya, maksudnya ya sudahlah, kita sebagai anak harus lebih legowo lagi, menyikapi dengan sikap terbaik, dengan sisi yang positifnya kita, kan biar energi yang keluar juga positif juga. Kalau kita punya orang tua kayak gitu, ya sudah, kita doakan. Ingat, hati itu yang punya adalah Allah, Tuhan kita. Yang bisa membolak-balikkan hati itu Mm-mm. adalah Allah, Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengubah sikap seseorang itu, ya mintalah kepada yang pemilik hati gitu loh. Kita banyak doa, sikapi Mm-mm. dengan sikap terbaik. Daripada kita dosa, ya kan? Daripada kita dosa, ya Mm-mm. sudah. Marah, kecewa, jangan lama-lama, jangan malah jadi pelarian kemana, jangan marah tanpa jalan jelas yang jelas. Nanti kalau sudah cooling down, sudah bisa memaklumi, lebih memaklumi kenapa sih orang tua kok seperti itu, mungkin ya kita bisa menyikapi dengan sikap positif. Belajar legowo. Kan lebih Belajar legowo itu bagus penting gitu ya banget. Ini kenapa sih suasananya jadi lebih, untuk ya, jadi lebih kayak gimana gitu, sadu-sadu gimana gitu. Hujan soalnya di sini di Bandung. hujan, makanya langsung ini ya, moodnya Ya sudahlah, berubah gitu ya. saya jadi legowo. Ya udahlah, ya Aduh. gimana sih. Ya sudahlah, gitu aja. Nah, kalau ini ada juga nih, Apa dari nih? atas nama Puput. Dok, izin bertanya, apakah membandingkan anak dengan orang lain dalam proses mendidik itu wajar? Apakah dapat merusak psikososial anak? Membandingkan itu nggak hanya merubah psikososial anak, ngerusak kita juga. Hmm. Aku kan, saya itu tegas banget. Oke. Karena apa? Karena sampai kapanpun yang namanya membandingkan itu tidak akan sampai pernah selesai. Rumput tetangga akan pasti lebih hijau dibanding rumput kita. Itu pasti. Kalau kita masih menerapkan ilmu membandingkan, yang akan kita hadapi adalah rasa kecewa. Karena nobody perfect. Nggak akan ada kesempurnaan di dalam setiap orang, itu nggak ada. Apalagi anak kita. Tapi yang ada adalah kita gimana bisa berkompromi antara diri kita sendiri dengan Mm-mm. apa di depan kita. Ya, emang Mm-mm. kalau anak kita nggak sesuai, mau kita buang? Kan ya enggak kan? Emang kalau Benar. anak kita nggak sesuai apa yang kita inginkan, kamu terlalu gini-gini, kamu terlalu bawel, ya itu manusia nggak punya hati. Kalau kamu nggak sesuai dengan apa, aku ini punya prinsip hidupnya sebagai orang tua. Aku punya prinsip sebagai orang tua. Kamu ternyata terlalu gini. Apa kita etis tiba-tiba anak kita buang? Enggak kan? Pasti kita Enggak. harus berkompromi kan. Berkompromi dengan untuk hubungan yang lebih baik. Ini untuk berlaku untuk semua hubungan sih. Kalau Marvin punya seseorang teman dekat tiba-tiba nggak sesuai dengan apa yang kriterianya Marvin, apa Marvin tiba-tiba buang orang itu? Mm-mm. Enggak kan? Enggak kan? Itu kan Harus dikomunikasi dipandang dengan dulu. sisi yang positif. Mm-mm. Kecuali memang pengen dibuang, gitu kan. Kalau Mm-mm. memang pengen dibuang aja gitu. Tanpa harus berkompromi dengan dirinya Marvin, diri kita, bahwa oh mungkin aku terus memahami ya bahwa orang ini, anakku ini ternyata memang seperti ini gitu loh. Mungkin aku harus begini demi hal sesuatu yang lebih panjang, demi satu hal yang mungkin kan kita nggak pengen toh besok hubungan anak sama orang tua ini cuma sepenggal jalan. Kan kita pasti long Mm-mm. lasting toh. Karena hidup ini kan Betul. lama gitu loh. Kita kepingin kan langgeng kan. Ini berlaku untuk semua Mm-mm. hubungan sih. Tapi kalau niatnya sudah nggak ada niat etikat baik untuk mempertahankan itu, ya udah buang aja tempat sampah. Kayak Mm-mm. sampah, plung gitu, nothing. Tapi pokoknya pesan saya jangan pernah membandingkan. Karena membandingkan itu menyakitkan. Tiap anak tuh beda-beda. Punya karakteristik sendiri-sendiri. Tapi itu Mm-mm. sebenarnya ada kasus sih. Saya pernah punya kasus. Jadi nggak tahu kenapa orang tuanya gitu tuh. Jadi anaknya tuh dibuang Mm. di
terminal gitu, akhirnya ditemukan terus akhirnya dirawat di suatu yayasan kayak gitu kan. Kasihan Berapa tahun anak lalu itu? nggak pernah lahir dalam memilih kondisi yang seperti apa-apa, tiba-tiba dia lahir karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, terus dibuang. Begitu dibuang, dirawat di panti gitu, di suatu tempat gitu, mau diadopsi orang, udah diadopsi, kita udah seneng, ternyata mau diambil gitu ya, ternyata setelah berapa saat tahu kalau ada anak ini ternyata berkebutuhan khusus, dikembalikan. Ya Allah, hati kadang-kadang saya tuh mikir anak itu juga punya perasaan tuh. Bukan berarti kalau kadang tuh memang gitu loh, nggak semua apa yang kita inginkan tuh selaras dengan apa yang kenyataan, tuh nggak selaras dengan apa yang kita inginkan. Ada kalanya tuh anak itu memang nggak seperti apa yang kita harapkan tuh, tapi itu anugerah gitu loh. Gitu-gitu juga yang akan jagain kita gitu loh. Dan itu berlaku untuk semua hubungan. Kalau memang kita etiketnya baik, pingin hubungan pertemanan tuh langgeng, hubungan sama istri tuh langgeng, hubungan anak dan orang tua tuh baik, ya kita harus punya toleransi yang tinggi dan memaklumi. Rasa memakluminya itu legowonya itu lebih panjang. Siapa yang ngalah duluan aja sih. Tapi kalau sudah niatnya nggak ada, maksudnya sudah kayak tadi orang kayak tiba-tiba nggak sesuai dengan prinsip hidupnya, tiba-tiba anak itu dibuang, terminal gitu aja ya. Itu pilihan hidupnya orang tua itu sih, tapi akan ada harga mahal yang harus dibayar. Hidup ini bukan karma sih, cuma ya apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Betul. Nah, itu yang kemudian menyambung pertanyaan dari Aprilia Fatma yang punya trauma masa lalu dengan orang tua. Bagaimana caranya agar kita nggak mengulang apa yang sudah dilakukan orang tua kepada kita? Perlakukan orang lain seperti apa yang kita ingin diperlakukan. Itu aja sih sebenarnya. Prinsip hidup itu seperti itu. Simple sebenarnya. Kalau kita ingin hidup kita baik, ya kita harus baik kepada orang. Kalau kita kepengen orang itu nggak menyakitin kita, ya kita harus nggak menyakitin orang. Kalau kita kepengen orang itu banyak di sekeliling kita Oke, masih loading sepertinya ya. Oke, Dokter Adi. Kayaknya agak loading ya, teman-teman ya. Cek audio, dokter. udah. Tadi Oh, muter udah, ya, maaf oke. ya. Mau nggak lanjut? Sampai mana tadi ya? Ya itu gitu, udah tadi. Jadi Oke. hidup ini sesuai apa yang kita inginkan, ya itu kita perlakukan orang lain seperti itu. Jadi jangan terlalu keras kepala lah. Kita tuh hidup ini kan perlu dengan kompromi. Oke, hidup penuh dengan kompromi ya. Oke, Dok, masih loading lagi, Dok, kebetulan. Ini mungkin karena suasana juga mendukung mungkin ya, makanya langsung ikutan syahdu juga kayaknya koneksinya kayaknya kalau di malam hari ini. Jelek ya? Nah, ini udah bisa connect lagi sekarang, Dok. Maaf ya, ini tiba-tiba sinyal saya 3G. Mungkin nggak tahu Nggak kenapa. apa-apa. Oke, kompromi begitu ya. Dok, tapi kalau dilihat sebenarnya tingkat depresi, tingkat stres anak itu waktu masih dini itu seberapa besar sih? Tergantung lingkungan sih. Saya pernah meneliti soalnya. Tergantung lingkungan, karena saya dulu punya komunitas pada anak-anak dengan kebutuhan khusus ya, karena dia punya penyakit tertentu, itu tingkat depresinya cukup tinggi. Apalagi dikaitkan dengan tingkat depresi dari orang tua. Kadang kalau anak sakit kan, sakit kronis kayak sakit ginjal, sakit jantung gitu kan, kalau orang tuanya nggak bisa beradaptasi, berkompromi dengan dirinya kan jadi kayak stres, nggak ada support system yang baik, itu malah memperburuk psikologisnya si anak. Betul. Banyak anak nakal tuh nggak sesederhana apa yang kita lihat, karena dulu saya terjun juga langsung di lapangan sama anak-anak jalanan, sama anak-anak yatim piatu kayak gitu tuh. Saya dulu survei langsung terjun, kita mendampingi mereka itu rata-rata karena support system yang nggak baik. Sudah levelnya tuh sudah level mungkin ya gangguan kecemasan, depresi itu ada. Kita mau gali lebih panjang pasti tuh banyak gitu loh. Banyak ya. Iya, Tapi jadi ketika kita itu masih ingat kayak perlakuan tanda kutip orang tua gitu ya, kayak kita bahas sebelumnya gitu kepada kita, misalkan dulu pernah
teriakin atau gimana itu apakah termasuk dalam bentuk tanda kutip depresi atau trauma masa kecil atau cuma kayak ya ingatan biasa aja gitu? Yang teriak siapa? Misalkan gitu, contohnya waktu Enggak. dulu orang tua, terus kita sekarang masih ingat orang dulu pernah teriak keras banget gitu. Nah itu termasuknya adalah trauma masa kecil atau itu kayak ya udah ingatan biasa aja sebenarnya? Akan jadi trauma ketika mengganggu. Kalau nggak Mm-mm. mengganggu namanya hanya ingatan aja. Paham Mm. nggak? Jadi gini, Marvin pasti pernah trauma kan dengan beda kan trauma dengan ingat seseorang di masa lalu. Ya kan itu aja beda ini. Kita tuh sebenarnya Mm-mm. menganalogikan hidup ini gampang kok. Kita cermin aja diri kita sendiri. Kalau kita trauma pasti kita sebel nggak mau ketemu dengan orang itu. Ya. Kayak ada rasa malas banget gitu, kayak ada kayak stres sendiri mau ketemu sama orang itu, kayak ilfeel, kayak jijik gitu kan. Tapi dia cuma inget, ya cuma inget aja, senyum aja, gitu aja, cuma oh dulu gitu. Kan beda kan. Nah gitu. Mm-mm. Dan lagi-lagi kita harus legowo. Mungkin dulu orang tua kita teriak itu mungkin dulu mungkin sibuk kerja cari nafkah buat kita. Jadi intinya itu hidupnya akan damai kalau kita penuhi dengan rasa kompromi di dalam hati. Saling mengerti. Mm. Sebelum kita mengerti orang lain kan kita harus mengerti diri kita sendiri. Betul. Tapi mengerti diri sendiri itu dalam arti bukan berarti diri sendiri dalam kutip ya. Karena kita selalu Mm-mm. berhubungan dengan orang lain. Karena kita ini makhluk sosial, nggak bisa sendiri. Jadi Mm. komprominya, ngalahnya tuh harus ada gitu. Kecuali kalau sudah memutuskan Kompromi. mau hidup sendiri di hutan belantara gitu, nggak tambah siapa-siapa, ya sudah sih, nggak usah ngalah, silahkan gitu. Mm-mm. Oke, ini kita pertanyaan yang masuk. Dok, gimana ya seorang anak baru umur 8 tahun sudah punya pemikiran jauh ke depan atau lebih dewasa dari usianya? Bagus sih sebenarnya. Ya bagus sih, cuma harus harus kita kawal ya, jangan sampai dia melebihi kapasitasnya. Bagaimanapun juga anak kan butuh bermain ya. Anak kan butuh Mm-mm. bermain, butuh lingkungan untuk dia. Ini biasanya pada lingkungan anak-anak yang harusnya dia bermain nggak bermain. Mungkin di umur-umurnya anak-anaknya bermain, seumuran dia bermain, dia malah uh, kerja mungkin atau mungkin membantu orang tuanya. Jadi dia akan ngerasa lebih lebih dewasa lebih awal. Tapi tetap aja namanya juga anak tuh ya. Biasanya anak-anak yang seperti gini biasanya rapuh loh. Anak-anak yang lebih cepat dewasanya tuh Oh bisa ya? lebih rapuh karena pondasinya nggak kuat kan. Karena pondasinya psikologisnya kalau menurut saya Mm. tuh nggak kuat karena dia nggak melampaui masa-masa semua bermainnya tadi. Dia dipaksa, dipius untuk Mm. instantly dia jadi orang dewasa. Aku yakin kalau ada orang yang seperti itu sekarang pasti hatinya dalam kecil dia masih rapuh, nggak akan bisa hidup sendiri, nggak akan bisa Mm. selalu sebenarnya kepingin orang lain itu memahami dia sebelum kita memahami dia gitu, lebih pengen dipahamin, gampang gampang goyah, introvert biasanya kayak gitu orangnya, lebih membatasi Mm. diri seperti itu. Oke. Itu ada yang benar tuh, Jadi ya benar gimana? dong aku mengalaminya tuh, iya Mm-mm. benar memang. Terus cara mengobati, no, lebih kepada gimana cara untuk treatmentnya supaya ya tanda kutip sedikit terobati lah gitu. Ya tadi kompromi, ngobatin apa ini kan gak ada masalah, kompromi lah, kompromi. Makanya satu, jangan sampai di skip masa-masa bermain pada anak, dia dewasa belum pada waktunya. Terus lagi-lagi ya harus Mm-mm. kompromi lah. Nanti kalau udah gede dia harus bisa kompromi dengan diri sendiri, terapi ya, terapi psikoterapi kan bisa, behavioral terapi kan juga bisa. Jadi harus komprominya, harus kompromi pada diri sendiri bahwa semua apa yang dihadapi itu nggak semuanya. Kalau kita pengen merangkul semuanya, kita harus bisa berkompromi dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan. Itu aja sih. Mm. Kecuali kalau kita mau membuangnya di sampah, ya udah cus sana pergi itu ya sudah. Tapi Mm-mm. kalau memang ada niatan yang oh mungkin ini gini ya butuh waktu, oke mungkin gini, ngomong baik-baik, kan intinya itu ngomong baik-baik tuh, ngomong baik-baik. Tapi kalau ngomong cuma irit doang, nggak suka, nggak suka, nggak suka, nggak suka, nggak boleh, ya itu gimana mau ada komunikasi yang baik, nggak akan ada.
Dok, bagaimana kalau anak jadi benci sama orang tua karena disuruh ini itu dari Salisa Azizah? Ya tadi mungkin orang tua itu karena nggak pernah menerangkan, karena kita itu menyuruh kan, Mm-mm. tolong ayah ambilin ini karena ayah nggak bisa, kan harus ada kalimat panjang gitu, ambil itu dong, kan beda tuh sikapnya dong, ya kan, ambil itu dong, kamu ke sana dong, tolong kamu sapu itu dong, gitu kan. Tiba-tiba dia, udah sana kamu pergi sana, itu kan kayaknya gimana gitu, tanpa ada kesempatan kita untuk ada komunikasi, ada kompromi gitu ya. Itu mungkin Mm-mm. pilihan batinnya mungkin kayak udah pilihan, maksudnya kan bukan ya, bukan bukan pembantu rumah tangga ya. Emang ada cara-caranya lah gimana. Tapi kalau kita sudah memperlakukannya, ada kayak gitu, ada kenyataannya juga, ada sih orang yang tua memperlakukannya seperti itu, ada mengeksploitasi anak terlalu berlebihan, abuse buat dari anak-anak yang ada sih. Mm. Kita nggak tahu juga hatinya di mana. Mungkin di dalam hatinya sudah pinginnya ya anak itu dianggapnya sebagai objek untuk disuruh-suruh. I see. Kalau misalkan kita bicara soal anak gitu ya, memang menarik sih untuk kita pahami lebih lanjut gitu gimana persepsi mereka dan juga lainnya. Tapi kalau takutnya kan kalau orang-orang zaman sekarang tuh mikirnya gini, kita tuh ngomong halus dengan mereka, kita menjelaskan segala sesuatu. Batasan supaya kita nggak dianggap terlalu soft sama anak itu gimana? Tegas kita, nggak terlalu sakti, paling tegas, nggak semua apa yang dia inginkan kita turutin. Mm-mm. Itu batasannya, itu batasan yang sangat tipis tapi kuat, tapi Mm-mm. tebel. Nggak harus yang tembok 10 lapis gitu, nggak, tapi dia tipis tapi cukup fleksibel, kayak kayak korden kena angin, bisa ke sana ke sini, ke sana ke sini. Itu filosofi korden, melihat liuk kena angin kan, dimana kompromi Mm-mm. dua itu kan kadang dia ke depan ke belakang, ke depan ya, lihat korden dari di rumah Marvin ada korden kan, lihat tuh, jadi gitu. Kecuali Marvin udah nggak pengen korden itu, ya udah buang aja. Tapi kalau masih pengen ada korden Mm-mm. itu ada di rumah Marvin, ya udah harus kayak gitu, ikutin ilmu korden, Mm. Oke, oke. tegas batasnya tapi luas, Mm-mm. Luas, oke. dan ada kompromi kan. Mm-mm. Betul. Ini ada yang bagus sih pertanyaan dok dari rumah Lilo. Bagaimana cara yang benar untuk memberitahukan untuk move on gimana maksudnya? Ini, jadi anak saya Itu 9 Marvin itu tahun masih dalam ada masa. yang pesan untuk Kenapa? Marvin itu, datanglah ke rumah saya jika benar ada saya di sini. Maksudnya apa itu ya? Oh, dari Hasozea. Oke. Eh, oh, terima kasih undangannya. Kalau misalkan ada tanaman hias, mungkin bisa mampir. Oke, Ya Allah, lanjut. segitunya. Ya silaturahmi dong. Masa ya gara-gara tanaman hias. Oke, lanjut dok ya. Tadi yang rumah Lilo, dia tanya, anak saya 9 tahun masih dalam masa penyembuhan patah kaki. Sampai sekarang masih menyalahkan keadaan seandainya dulu nggak pergi ke hotel itu dan main di situ. Pasti kakinya nggak akan patah. Jadi cara yang benar tuh ngasih tahu untuk move on gimana? Peluk dia. Peluk dia, Bu. Pelukan itu, rangkulan itu tanpa kata-kata pun sudah mengandung sejuta makna. Ya kan? Dia dalam masa-masa denial. Ya kan? Masa-masa denial dimana dia kalau nggak patah kakinya bisa kemana-mana pastinya kan. Dia bantu dia melewati masa-masa penolakan itu dengan dipeluk. Selalu ada buat dia. Mm-mm. Kita nggak usah ngomong. Kadang kalau kita mengalami ada orang kayak gitu, kita nggak usah banyak ngomong. Cukup kita diam, mendengarkan dan memeluk dia. Udah cukup. Kita kok ngomong, udahlah nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa. Saya rasa itu nggak ada artinya sih menurut saya. Cukup kita diam, mendengarkan, meyakinkan dia bahwa kita ini ada buat dia, sambil memeluk dia. Itu dua nilainya sudah sangat menyentuh di hati, sudah sangat membantu dia untuk bisa menerima keadaan, melewati masa-masa penolakan, denial dirinya. Nanti kalau dia sudah bisa menerima dirinya, pasti dia akan move on, mau untuk Mm. semangat, asal ibu selalu ada buat dia. Nggak selamanya menenangkan anak atau menenangkan siapapun dengan omongan nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa. Nggak sih, karena ada kalanya juga cukup kita diam, mendengarkan, Mm-mm. memahami bahwa itu memang suatu hal yang kita berempati, suatu hal yang nggak enak, tapi kita tetap selalu ada di sampingnya sambil kita peluk dia. I'm with you. Sudah sangat
Aduh, kok jadi kayak gini sih? Jadi, ah, gitulah pokoknya. Ini kenapa pembahasannya jadi gimana gitu ya? Tapi memang bener sih itu terapkan deh ke semua orang yang Anda Mm-mm. hadapin. Kalau kita menghadapin teman atau siapapun lagi sedih, kadang kalanya itu kita tuh nggak butuh dibilang udah nggak apa-apa gitu. Kadang kita cuma Kadang mah butuh, nggak usah terlalu verbal gitu berarti ya, langsung iya, aja tindakannya. cukup kita ada di dekat Mm-mm. dia sambil mendengarkan keluh kesahnya, sambil meluk dia itu sudah melted banget udah di hati siapapun. Oke. Dari Sedih-sedih. Anastasia, bisa dilangsung ya. Itu juga dok, mau tanya bagaimana cara Semangat. anak mengekspresikan dengan cara yang baik dan benar apa yang menjadi pandangan atau pendapatnya kepada orang tua. Bagaimana cara anak mengekspresikan dengan cara yang baik dan benar apa yang menjadi pandangan atau pendapat kepada. Maksudnya gimana ya nih ya? Bagaimana cara anak mengekspresikan dengan cara yang baik? Ya tadi ya menghormati orang tua maksudnya ya, pendapat orang tua, pandangan orang tua. Itu Mm-mm. ya harus ya kita ini maksudnya gimana sih? Cara anak ya mengekspresikan. Mungkin, kok yang saya Kalau tangkap dari anak-anak cara pertanyaan mungkin, mengekspresikannya dengan marah mungkin ya. mm-mm. Orang yang childish kan kayak gitu ya. Kamu nggak boleh, kamu pergi, nggak boleh. Mm-mm. Pasti marah dia. Ayo coba, Marvin pernah nggak digituin? Tiba-tiba Mm-mm. dilarang, pergi. Denial nggak? Denial kan? Marah kan? Wajar lah ya. Itu pandangan itu pasti persepsi anak kayak gitu. Itu semua manusia pasti kayak gitu. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang nggak seperti apa yang kita inginkan, pasti denialnya dulu muncul. Marah, Betul. ngamuk-ngamuk, nggak jelas. Setelah itu termenung, nah itu mungkin menyesal gitu. Ya udahlah, mungkin ya udah segini gini gini gitu. Jadi cara mengekspresikannya dengan itu orang tua harus paham loh kalau sifat itu harus memang ada gitu, spontanitas dia marah, Mm-mm. spontanitas dia kecewa itu ada. Tapi kalau kita mau anak kita jadi anak yang kuat ya kita harus memberi kesempatan dia untuk itu ada. Dan tadi tarik ulur ya, kita tarik segera, Mm-mm. kita peluk dan kita lepas lagi gitu. Aduh, kok rasanya Mm-mm. gimana ya, deeply banget pembicaraan kita hari ini ya. Saya jadi gimana gitu. Saya diketawain penonton di sini. Ada banyak penonton di sana ya, ikutan Iya, ini juga ribuan. terbawa suasana. Luar Ini apa ini? biasa. Jadi gitu, Astasiasa, terima kasih. Oh, oke. Ada Curhat juga ya. pertanyaan dari, mm-mm, caranya untuk orang tua tidak mau menerima kita karena kita tidak diterima dalam hidupnya. Hingga kini dia tidak menerima kita ada, bahkan dianggap tidak ada. Bagaimana solusinya? Solusinya kita doain aja diberi yang terbaik orang tua kita. Ketika kita ngerasa dibuang sama seseorang, ya udahlah, marah ya marah aja sesaat. Tapi setelah itu ya kita doain aja lah yang terbaik. Insya Allah lah kalau kita tuh, maksudnya itu tetap kalau kita sikapi dengan sikap terbaik, insya Allah kebaikan kita tuh akan ngejagain kita terus. Jadi Hmm, jangan pernah membenci orang yang membuang kita. Tetap doakan aja. Karena hati itu kan miliknya Tuhan, miliknya Allah. Kalau memang dia membuang kita, nggak suka karena apa gitu, ya sudah kita doain aja. Semoga diberi yang terbaik. Karena hidup harus terus berjalan. Dengan ada atau nggak adanya orang tua kan hidup terus berjalan kan. Dengan adanya, mm-mm, jangan sampai kayak yang saya ceritain tadi, ketika dia dibuang di terminal, terus dia ngerasa desperado, ngerasa nggak berguna, nggak bermanfaat, merasa nothing, kan malah merugikan diri kita sendiri. Tapi itu lagi-lagi butuh support system yang baik sih untuk bisa kayak gitu. Tapi saya rasa jangan mm. pernah membenci orang tua ya. Tadi yang bertanya tadi, saya lagi memeluk anak aku, saya baca komennya kok jadi terharu ya. Iya dong, Langsung banyak-banyak nyes ya. komentar. Mm-mm, Jadi ngenes, jadi sedih saya. Tapi pokoknya buat orang yang merasa dibuang, jangan pernah merasa, apa itu orang yang Anda sayangi, kok Anda memang sayang sama orang itu, jangan pernah membencinya, selalu doakan yang terbaik, mm-mm. semoga ya hidupnya pasti akan lebih baik. Udahlah, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Insya Allah namanya hati itu kan dibolak-balikkan gampang ya, Kalau kita minta aja sama Tuhan. anak itu sebenarnya tingkat pemaafnya gimana sih? Apakah sudah sama seperti kita orang dewasa yang sudah bisa berpikiran logis, atau anak itu ya udah, oh udah nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, lupa, Anak itu aman tulus, gitu.
Anak itu tulus, lebih mudah memaafkan dibanding orang tua. Jadi kalau ada orang yang kayak anak kecil itu sebenarnya lebih gampang memaafkan dibandingkan orang yang nggak gampang memaafkan. Orang yang nggak gampang memaafkan, orang yang nggak gampang mentoleransi itu biasanya orang yang memang keras kepala. Ya nggak gampang memaafkan orang, benci sama orang. Tapi kita nggak boleh menjudge ya, nggak boleh menjudge orang itu berarti nggak baik, nanti kena karma ya. Hidup ini kan pilihan. Setiap refleksi jalan hidup kita itu ya refleksi cara hidup kita memandang orang lain, memperlakukan orang lain. Kalau kepingin hidup kita baik, lurus ya, kita perlakukan orang lain itu seperti itu. Oke. Ini banyak bertanya, Ini saya tersanjung banget banyak yang terima kasih. Ngadain tema parenting tuh Om Marvin, ada yang pengen terus bagus ya. temanya. Ini tema kali ini Iya, memang bagus apalagi ya, menurut saya lebih banyak orang yang curhat ini. Tuh masa puber. betul. Sebenarnya saya tuh pengen menjawab semuanya. Nanti bisa bisa WA saya boleh deh. Saya mau bagi nomor WA deh, nggak apa-apa deh. Boleh, boleh. Nanti kalau nggak sempat saya balas, nanti WA saya aja. Konsul. Sekalian buat ibu-ibu semua, bunda-bunda, bapak-bapak semua yang nonton gitu ya. Ya, pokoknya intinya Saya bantu. jadilah orang yang pemaaf buat diri kita sendiri dan orang lain. Termasuk Jangan dengan pernah pertanyaan membenci. dari Tulfa ya. Kurniati Ulfa, 91, mohon maaf. Membesarkan hati saya saat sebagai orang tua dan anak-anak saya saat mendapat diskriminasi dari om, tante, saudara-saudara ayahnya. Gimana? Siapa yang didiskriminasikan? Jadi membesarkan hati saya sebagai orang tua dan anak-anak saya saat terdapat diskriminasi dari om, tante, saudara-saudara ayahnya. Dari inilah pihak keluarganya. Jangan pernah ngerasa terdiskriminasi. Jangan merasa terdiskriminasi, Bu. Ya. Kita ngerasa terdiskriminasi kan kita tuh mengalami sesuatu tergantung gimana kita memandangnya sih. Kita ngerasa terbuang, ngerasa dibuang, ngerasa terdiskriminasi itu tergantung gimana kita memandang apa yang terjadi kepada kita. Tapi kalau kita lagi-lagi nih legowo lagi nih mainnya, kalau kita legowo memandang itu sebagai hal yang positif, oh mungkin memang itu memang perlu perhatian lebih. Oh memang itu dia tuh butuh seperti ini, butuh privacy lebih. Oke, aku lebih legowo gitu. Jadi nggak apa-apa deh aku. Yang penting kan masih hubungan keluarga. Kecuali kalau nggak ada masih niatnya tuh itu mending ada diskriminasi, masih dianggap sebagai keluarga. Tapi kalau dibuang itu beda cerita. Dibuang itu nggak ada komitmen kan bahwa dia mau memperbaiki suatu hubungan itu kan, karena nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu beda cerita. Jadi ibu berbesar hatilah, Bu. Banyak-banyak bersyukurlah. Insya Allah pasti akan ada kemudahan dari semuanya itu. Harus legowo. Amin. Kita lebih ngalah, lebih berhati besar lah, berjiwa lapang gitu. Insya Allah dari semuanya pasti akan mudah. Amin. Oke. So deep. So sad, oke. Biar nggak terlalu tahu dalam momen, ini udah 1 jam lebih juga sebelum nanti bisa Kayaknya kurang ya 1 ditutup. jam ya. Kurang ya kayaknya ya. Mungkin saya tutup dengan pertanyaan dari Amel Johansyah yang menanyakan, Dok, bagaimana cara menghadapi anak yang lagi memasuki masa puber? Dampingin dia terus. Dampingin seperti layang-layang yang tidak ditarik tapi saya tarik ulur. Jangan dikekang, jangan dipegangin terus. Anak-anak ada saatnya juga dia harus dilepas, diulur. Dilepas bukan berarti dilepas tol ya, tetap ditaliin gitu. Biar dia lepas. Kalau dia butuh diskusi, kita tarik. Banyak-banyak diskusi. Banyak-banyak kita berkompromi dengan anak. Seperti ilmu Kok dia korden gengsi? Kenapa? Kok dianya gengsi anaknya? Ya, anaknya gengsi. Maksudnya? Anaknya gengsi kan udah masuk usia remaja, biasanya udah mulai tuh rahasia-rahasiaku, orang tuh nggak boleh tahu. Itu muncul ketika ada gap antara orang tua dengan anak. Tapi kalau dari awal anak ini ngerasa orang tua ini ada temen deket, paling deket, nggak akan ada rasa gengsi. Rasa gengsi itu adalah rasa egonya anak, ya kan? Ini aku. Kamu nggak pernah dulu tahu tentang aku. Sekarang kamu ngapain harus tahu tentang aku, gitu. Ya kan? Itu kan egonya anak sebenarnya. Terus
Ya kita sebagai orang tua harus legowo, harus bisa mendekati pelan-pelan border itu, bahwa uh, ya untuk bisa menaklukkan gengsi itu kan kita harus membuka komunikasi yang baik. Betul, betul. Introspeksi diri, kenapa kita kok jadi kok bikin dia gengsi? Jangan-jangan aku selama ini komunikasi nggak ada. I see. Oke, Sama-sama moga-moga itu Ibu. benar membantu banget. Ini Terima banyak yang kasih juga, komen. Ibu. Ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima terima kasih. kasih, semoga benar-benar berguna untuk komunikasinya. Itu kebetulan nomor Dokter Adu sudah saya pin di bawah. Jadi bunda-bunda tadi yang mungkin pengen follow up question juga, pengen menaikkan lebih lanjut gitu, monggo terbuka. Kok misalnya dikasih nomor saya malah nggak ngasih ini solusi malahan, malah saya ajakin gibah nanti. Jadi mendingan langsung sama Dokter Ardi aja untuk Enggak lah, konsultasinya. Marvin juga pasti punya ilmu. Harusnya ini Marvin mengeluarkan ilmu-ilmunya filosofi hidupnya. Jangan disimpan sendiri, harusnya dibagi ilmu filosofi hidupnya buat Bisa berbagi. lain kesempatan lah itu. Kita coba. Ya udah, dokter terima kasih sudah bergabung dalam ngobrol Sama-sama. kali ini, sudah memfasilitasi dan juga konsultasi untuk semua orang tua yang sudah bergabung di platform ini. Semoga benar-benar bisa berguna dan benar-benar bisa memberikan pencerahan tadi, kayak tadi apa anaknya tadi yang menyalahkan diri sendiri, langsung peluk aja pokoknya. Dan semoga bisa jadi awal untuk komunikasi yang bagus untuk semua orang tua yang ada di sini sudah bergabung juga. Dokter terima kasih, sehat selalu. Selamat belanja tanaman lagi di Bandung. Ya wes, matur nuwun. Terima Sama-sama ya. kasih. Terima Sama-sama. kasih. Selamat malam semuanya. Semuanya, sehat-sehat semuanya. Sehat selalu.